Kembali di Prime Time, pemirsa, Presiden Joko Widodo berpesan agar implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Jika hal itu tidak dapat dipenuhi, ia akan meminta DPR untuk merevisi undang-undang tersebut. Banyaknya pasal karet dalam UU ITE juga dinilai multitafsir yang juga akan berbahaya dalam penerapannya. Kita akan membahas hal ini bersama Dedi Permadi, juru bicara Kemenkominfo. Selamat sore, Mas Dedi. Selamat sore, Mbak. Iya, ini kalau kita lihat nampaknya ini sedang bergulir dan cukup panas begitu ya untuk wacana merevisi Undang-Undang ITE. Dari pemerintah sendiri menilai penerapan Undang-Undang ITE selama ini sudah tepat atau juga merasakan ada pasal-pasal karet sebenarnya di dalamnya yang multitafsir yang diterima oleh masyarakat dan juga penegak hukum begitu untuk menerapkan Undang-Undang ITE ini. Sebetulnya proses evaluasi terhadap satu produk perundangan itu adalah hal yang wajar dan itu sesuatu yang biasa dalam iklim demokrasi, apalagi Indonesia adalah negara demokrasi. Jadi pemerintah sebetulnya tidak memandang ini sebagai sesuatu yang aneh gitu ya Mbak, tetapi ini sesuatu proses yang wajar ketika kita melakukan evaluasi bagaimana produk-produk hukum dan perundangan kita menjadi lebih konstruktif dan di dalam konsep maupun implementasinya itu betul-betul menghadirkan rasa keadilan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, evaluasi dirasa wajar terhadap bahkan undang-undang sekalipun. Tapi prosesnya tampaknya begitu panjang untuk menyadari hasil dari evaluasi ini bahwa masyarakat bahkan pemerintah kita merasakan ini ada pasal-pasal karet di dalamnya sehingga ini akhirnya menimbulkan pihak yang berwajib atau aparat pun dirasa kadang kurang atau salah alamat begitu untuk menetapkan Undang-Undang ITE dan menjatuhkan pasal terhadap Undang-Undang ITE ini terhadap seseorang begitu. Baik, ada dua hal untuk merespon itu, Mbak. Yang pertama adalah bahwa sebetulnya yang disebut masyarakat atau sebagian masyarakat sebagai pasal karet itu sebetulnya sudah dilakukan beberapa kali uji material di Mahkamah Konstitusi. Di antaranya adalah pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2. Nah, selama ada uji material di Mahkamah Konstitusi, itu sudah diputus bahwa pasal-pasal tersebut adalah pasal-pasal yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan konstitusional. Itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, tetapi kita betul-betul menyadari bahwa di dalam perjalanannya atau mungkin implementasinya itu ada kekurangan. Sehingga poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa fokus pemerintah saat ini adalah sesuai arahan Bapak Presiden ada 3 hal, Mbak. Yang pertama adalah penegak atau aparat penegak hukum secara lebih selektif, betul-betul selektif menerima laporan dari masyarakat terkait dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan Undang-Undang ITE, terutama tadi pasal-pasal yang saya sebutkan misalnya tentang pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Itu prioritas yang pertama. Yang prioritas yang kedua adalah bahwa di tataran pengawasan terutama oleh Polri itu akan diperkuat. Nah, ini sudah disesuaikan juga dengan arahan Bapak Presiden yang disampaikan beberapa hari yang lalu. Dan yang ketiga adalah prioritas pemerintah adalah menyusun satu pedoman interpretasi. Yang ini kemungkinan akan disusun bersama-sama oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan juga Kementerian Kominfo. Nah, pedoman interpretasi yang jelas dan tegas ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan untuk meminimalisir multitafsir yang selama ini terjadi. Nah, jadi 2 poin itu bahwa ini sudah pernah diuji material dan bahwa ada upaya prioritas oleh pemerintah sesuai arahan Bapak Presiden, inilah yang menjadi dasar kita di dalam mengupayakan Undang-Undang ITE ini jauh lebih konstruktif daripada sebelumnya. Baik, dengan pasal-pasal itu tadi begitu ya yang terkadang pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 ini yang agak bingung untuk ditafsirkan oleh masyarakat karena kenyataannya laporan ini juga kadang datang dari masyarakat kepada masyarakat lain yang merasa
atau dirasa melakukan hate speech atau melakukan pencemaran nama baik? Atau menurut Anda, Mas Dedi, pedoman interpretasi ini perlu mengikut sertakan masyarakat juga begitu agar masyarakat juga akhirnya mengetahui poin-poin atau pasal-pasal ini tidak lagi multitafsir dan betul-betul dimengerti oleh masyarakat? Betul, bersamaan dengan pembuatan pedoman interpretasi itu yang sangat penting adalah literasi hukum. Literasi hukum yang optimal baik untuk masyarakat maupun untuk aparat penegak hukum dan juga level pelaksana di lintas kementerian lembaga termasuk Kominfo juga. Sehingga kita harapkan literasi hukum baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah ini bisa juga menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir multi interpretasi itu. Jadi pedoman interpretasi harus dibarengi dengan literasi hukum yang kuat antara semua pemangku kepentingan yang ada. Ya, agar masyarakatnya juga tidak asal melaporkan saja dan aparatnya juga lebih selektif seperti yang dipesankan oleh Presiden Joko Widodo begitu ya untuk menerapkan pasal dalam Undang-Undang ITE ini. Selanjutnya Presiden Joko Widodo ini menginginkan untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE. Sebenarnya jika memang direvisi, yang menjadi fokus Presiden selain 3 hal tadi yang ditekankan oleh Presiden, sebenarnya ada hal yang urgensi tidak kalau Anda sendiri memandangnya terkait Undang-Undang ITE ini, Mas Dedi? Ya, sebetulnya kita harus melihat arahan Bapak Presiden ini secara komprehensif. Ketika kita melihat pidato beliau, itu sangat jelas sekali. 3 prioritas yang tadi sudah saya sebutkan, yang dipetik dari arahan Presiden, itu diupayakan terlebih dahulu. Jadi pemerintah betul-betul akan mengupayakan beberapa langkah strategis yang saya tadi sampaikan. Tetapi jika di dalam perjalanannya atau di dalam pelaksanaannya tetap dinilai tidak bisa memenuhi rasa keadilan, maka opsi untuk merevisi Undang-Undang ITE itu terbuka. Seperti tadi saya sampaikan bahwa di iklim demokrasi tentu revisi maupun mengevaluasi satu produk perundangan adalah satu hal yang biasa. Jadi kalau ditanya apa sebetulnya fokus pemerintah ya 2 itu tadi. Kita upayakan dulu usaha-usahanya, kemudian jika itu tidak menemui hasil yang maksimal, maka revisi itu bisa terjadi untuk dijadikan sebagai sebuah opsi. Membuka ruang untuk judicial review khususnya untuk masyarakat juga bisa menyuarakan unek-uneknya selama ini untuk menggunakan media sosial yang baik dan benar dan bijak, ini juga kira-kira akan terbuka tidak? Oh pasti, selama ini bahkan sudah dilakukan beberapa kali judicial review terhadap pasal-pasal tersebut. Dan itu sudah menghasilkan putusan MK. Sehingga ke depan pun pemerintah tetap terbuka terhadap semua upaya konstitusional, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, ataupun juga lembaga-lembaga penggerak pemberdaya masyarakat misalnya, untuk melakukan review secara bersama-sama dalam kanal-kanal atau cara-cara yang tentu konstitusional. Oke, ini diharapkan judicial review yang terbuka dan memanfaatkan kanal-kanal yang ada juga jangan sampai jadi bumerang lagi begitu. Baru menyampaikan judicial review ternyata kena pasal lagi. Jangan sampai seperti itu ya Mas Dedi ya. Ini yang diharapkan oleh masyarakat juga. Baik, lalu kapan kiranya pemerintah ini akan menyampaikan usulan revisi Undang-Undang ITE ke DPR nantinya? Kalau terkait dengan kapan, tadi sudah kami sampaikan bahwa saat ini prioritas pemerintah adalah mengupayakan langkah-langkah prioritas tadi. Dan mari kita lihat bersama-sama apakah langkah-langkah tersebut sudah menghasilkan satu efek berupa keadilan bagi masyarakat. Dan kemudian kita terus akan evaluasi. Dan saya pikir mulai sekarang pun pemerintah sudah mulai melakukan langkah-langkah itu. Seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam gitu ya. Baik, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time Mas Dedi. Kita harapkan masyarakat dan juga pemerintah ini bisa betul-betul melihat seperti apa Undang-Undang ITE ini bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan bersama, khususnya dalam lingkup media sosial khususnya. Terima kasih Dedi Permadi, juru bicara Kominfo untuk hadir bersama kami.